Sudah ada 16 yang gabung, biar lebih menyingkat waktu. Langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ini sudah ada 17 yang bergabung. Tapi sebelumnya saya share dulu absen untuk EBK kali ini ya. Absen. Saya share di kolom chat, nanti silahkan diisi. Di situ nanti ada isian untuk kirim foto ketika kamu ikut meeting ini ya. Jadi Bu Guru biar nggak lupa wajah kalian juga lah, jadi sering-sering kirim foto ke saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali ya. Oke. Nah, jadi untuk agenda atau kegiatan pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan waktu di grup WA ya, bahwa hari ini nanti saya akan meminta kalian untuk presentasi, tapi jangan grogi dulu atau jangan, wah Bu Ani nanti kita presentasi susah, enggak. Sebenarnya enggak susah, jadi intinya nanti Bu Ani hanya pengen mendengar kalian bercerita, paling nanti hanya perwakilan 2 atau 3 orang, karena nggak mungkin semuanya, kalau semuanya nanti kita akan panjang sekali vkonnya. Nah nanti akan saya minta untuk bercerita, kemarin kan sudah diberi tugas nih lewat kelas Teams. Kamu saya minta untuk menghitung kebutuhan bahan, kemudian banyaknya tenaga, dan kemudian menghitung durasi waktu pelaksanaan pekerjaan. Kemarin yang saya sampaikan ke kalian adalah pekerjaan pemasangan dinding bata merah. Nah, jadi nanti ketika presentasi itu intinya kalian hanya bercerita, menjelaskan ke teman-teman kamu bagaimana ketika kamu menghitung dan mengerjakan soal yang sudah Bu Ani berikan. Kenapa kok harus ada presentasi seperti ini? Karena sekarang kita masih terpaksa harus belajar jarak jauh. Jadi belajar jarak jauh, Bu Hani tetap di sekolah, kamu di rumah masing-masing. Tapi saya berharap kalian tidak menjadi generasi COVID ya. Kenapa kok Bu Guru mengistilahkan generasi COVID? Karena cara belajar kita itu kan sama sekali berbeda dan kita nggak menyangka bahwa akan lama kita mengalami situasi seperti ini. Bu Ani tidak pengen kamu nanti hanya apa adanya. Kemampuan kamu dan kompetensi kamu hanya apa adanya. Jadi saya selalu mencari cara untuk memastikan bahwa apa yang kita pelajari, apa yang harus kamu pahami itu benar-benar kamu bisa memahaminya. Kamu bisa tahu bagaimana dan apa yang harus kalian kerjakan. Karena nanti di kelas 12 ya, kelas 12, kalau enggak salah saya kemarin ngobrol sama Pak Supri, itu sekitar 4 bulan atau 5 bulan kalian harus kerja di industri. Dan kalau nanti bekerja di industri, praktek kerja, dalam artian masih praktek ya kamu, ketika kamu nanti praktek kerja di industri, kalau situasi COVID itu pandeminya masih seperti ini, ada kemungkinan kalian nanti juga harus praktek kerja dengan cara daring. Jadi tugas-tugas dari kantor kamu menerimanya seperti sekarang ketika kamu belajar sama Bu Ani, dan setelah itu kamu mengirimkannya, dan pembimbing di industri juga tidak akan bisa intensif membimbing kalian seperti kalau kalian dalam satu ruang secara nyata ya, tidak secara daring seperti ini. Nah, untuk itu Bu Guru hanya kepengen membekali kalian
apa yang bisa kamu bawa ketika nanti ke industri. Salah satunya adalah kemampuan untuk menghitung rencana anggaran biaya. Makanya saya perlu yakin bahwa kalian tuh benar-benar tahu apa yang kamu kerjakan. Itu saja. Mungkin nanti ketika di pelajaran AutoCAD atau di APL, saya juga akan memberikan kalian kesempatan bercerita seperti ketika di EBK seperti ini. Karena berulang kali saya sampaikan bahwa bekal kamu ketika nanti ke Prakerin atau ke PKL itu kamu bisa membuat gambar kerja dengan baik. Kemudian kamu bisa menghitung RAB, paham apa yang namanya harga satuan pekerjaan, tahu tentang konstruksi bangunan yang akan digambar menjadi sebuah gambar kerja. Itu akan sangat penting. Nah, sekarang untuk menyingkat waktu, sekarang sudah pukul 1:10. Saya target nanti seperti biasa kalau Vicon kurang lebih 1 jam saja kita bertemu di meeting room seperti ini. Nah, untuk kesempatan pertama yang akan presentasi, saya tawarkan ke kalian siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. Kalau karena keinginan sendiri kan nanti mungkin lebih pede, hasilnya lebih bagus, teman-teman akan bisa memahaminya karena nanti akan ada poin tersendiri bagi kalian yang bersedia untuk presentasi. Ada yang mau presentasi, saya tawarkan dulu sebelum, kalau tidak ada baru saya tunjuk. Siapa yang mau maju? Alhamdulillah sampai hari ini tugas sudah masuk semua, hanya tinggal 1 Bintang Andika. Ada enggak nih Bintang Andika? Bintang Andika. Kalau Bintang Nandito ada enggak nih Bintang Nandito? Ada, Bu. Oke, siap Bintang Andika. Enggak ada. Nah, yang enggak ada Bintang Andika. Sekali lagi siapa yang mau ini untuk tampil pertama kali? Ayo jangan malu-malu. Kamu nanti kalau kerja di dunia ini akan sering juga loh presentasi ke klien dan sebagainya. Ini kan hanya masalah kecil nih, hanya cerita tentang beberapa hal yang masih ringan. Ayo siapa yang mau? Halo, siapa yang mau? Nggak ada nih. Masa nggak berani? Jadi, kalaupun ini presentasi kelompok, kalian tidak harus berada di satu tempat. Yang pasti nanti satu ngomong, yang satu ketika selesai boleh menambahi kalau dirasa belum sesuai dengan hasil kerja kalian bersama. Terus satu lagi, kalau kerja kelompok itu pun kalau hanya mengerjakan seperti ini, kamu juga tidak harus di satu tempat, bisa video call, bisa diskusi gitu boleh. Yang penting nanti ada bukti foto yang dikirim ke Bu Hani bahwa kalian memang diskusi. Terus yang kedua, waktu kemarin mengirimkan foto ke Bu Hani ketika kamu kerja kelompok, kok masih banyak yang kerja dalam jarak dekat, ngobrol, tapi kok nggak pakai masker. Tolong nanti 3M-nya itu harus tetap kalian jaga. Gitu ya. Ayo siapa nih mau presentasi sebelum saya tunjuk? Ada yang acungkan tangan nih yang mau maju nggak? Ada nggak nih? Halo, siapa yang mau maju? Kalau di kelas kan ini maju nih, kalau di sini kan hanya ngomong. Nanti bisa menampilkan layar kalian di ini, biar Bu Hani bisa melihat, teman-teman bisa melihat pada HP atau komputer kamu ada kotak kemudian tanda panah ke atas. Kalau dalam bahasa Inggris tulisannya open share tray. Ada enggak? Coba dicek. Ada? Halo? Ada tidak? Ada apa kamu? Nah, tuh, Alfian udah bisa tuh. Sekalian presentasi Alfian. Konten dulu. Alfian itu kelompoknya sama, jangan ditutup, udah biar kamu langsung presentasi. Alfian tuh sama siapa Alfian? Sama Daris ya? Daris ada nggak nih Daris?
Sama saya, Bu. Daris. Saya bukan Daris, Fahri ya, Bu. Alfianto itu kelompoknya sama siapa? Ini yang share screen. Ini Alfian Akbar. Oh, ini Alfian Akbar. Oh, Alfian Akbar sama Fahreza ya? Ya. Oke, yaudah silahkan kamu ceritakan tentang apa yang kamu kerjakan kemarin. Sambil saya cari pekerjaan kamu di sini. Alfianto sama Fahreza. Alfian Akbar ya sama Fahreza. Ayo silakan boleh. Ini kalian satu tempat atau enggak? Satu tempat atau enggak? Satu tempat, Bu. Jangan tapi. Pakai masker. Terus Pakai dong. salah satu yang ngomong, silahkan. Tak tandain. Bu, pekerjaannya ditampilkan di layar tidak? Boleh, tampilkan. Biar bisa diceritakan ke teman-teman. Bisa nggak? Bentar, Bu. Bentar, Oke. Bu. Ya. Ini masih Bentar. layar kamu yang tampil. Ditunggu. Bentar, Bu. Ya. Atau yang lain dulu, Bu. Ini masih mencari filenya. Nggak apa-apa, ditunggu sih. Ini udah layar kamu. Makanya kalau nyimpen itu dititeni di mana? Jangan-jangan nyimpennya cuma lempar aja ke dalam komputer. Sambil nunggu Alfian, kalau yang lain ada pertanyaan terkait kemarin boleh dituliskan di kolom chatting yang ada pertanyaan, nanti dijawab Bu Guru. Sambil nunggu Alfian. Nah, tuh udah kelihatan tuh. Oke, Ya. silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Mas Alfian Akbar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mencari kebutuhan bahan dan banyaknya tenaga serta perkiraan waktu. Soalnya saya bacakan dulu. Kebutuhan bahan yang diperlukan untuk membangun nomor 1, kebutuhan bahan yang diperlukan untuk membangun pagar keliling pada perkarangan Pak Ali. 2, kebutuhan banyaknya tenaga untuk menyelesaikan pembangunan pagar keliling pada perkarangan Pak Ali. 3, berapa orang tukang batu yang diperlukan apabila pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 8 hari. 4, apabila ada 6 orang pekerja, pembangunan pagar keliling pada perkarangan Pak Ali dapat diselesaikan dalam berapa hari. Dari soal tersebut yang diketahui pada soal adalah luas pekarangan dengan luas 500 meter persegi dengan panjang muka dan belakang 20 meter dan samping kanan kiri 25 meter. Tinggi pagar samping belakang 3 meter, untuk depannya tinggi 1,5 meter dengan dikurangi lebar pintu masuk 2,5 meter. Maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari volume pagar terlebih dahulu.
Halo, ada kendala? Ngelek kan, Di? Ya, Ayo, udah kedengaran lagi? Silakan. Ada kendala lagi? Ya, udah kedengaran. Silakan. Sinyal jelek, Bu. Lan- Maaf, Bu. Tadi sampai di mana ya, Bu? Langkah pertama, mau menghitung volume. Langkah pertama yaitu menghitung volume terlebih dahulu. Volume pagar keseluruhan hasilnya dari volume samping kiri, volume samping kanan, volume depan, dan volume belakang. Untuk volume samping kiri menggunakan rumus panjang kali lebar yaitu 25 dikali 3 dengan hasil 75 meter persegi. Untuk samping kanan caranya sama seperti samping kiri, panjang kali lebar 25 kali 3 hasilnya 75 meter persegi. Kemudian untuk depan panjangnya ini awal mula kan 20, terus dikurangi panjang, dikurangi lebar pintu masuk 22,5 meter, jadinya 17,5, terus dikali tinggi pagar yaitu 1,5 meter, hasilnya 26,25 meter persegi. Kemudian volume belakang caranya sama, panjang kali lebar 20 dikali 3 hasilnya 60 meter persegi. Kemudian untuk mencari volume pagar keseluruhan dijumlah dari hasil ini tadi dengan 75 meter persegi ditambah 75 meter persegi ditambah 26,25 meter persegi tambah 60 meter persegi, kemudian hasilnya 236,25 meter persegi. Untuk soal yang pertama yaitu mencari kebutuhan bahan. Yang pertama bata merah. Pada soal sudah diketahui untuk membuat 1 meter persegi bata merah membutuhkan 70 buah bata. Jadi untuk membangun 236 meter persegi maka 236,25 dikalikan dengan 70 maka hasilnya 16.537,5 dan dibulatkan ke atas menjadi 16.538. Untuk yang kedua yaitu semen Portland. Untuk 1 meter persegi membutuhkan 11,500 kg semen Portland. Untuk 236,25 meter persegi maka dikalikan 236,25 dikali 11,5 maka hasilnya 2000 dan dibulatkan menjadi 2.717 kg semen Portland. Yang ketiga yaitu pasir pasang. Untuk membuat 1 meter persegi pagar membutuhkan 0,043 meter kubik pasir pasang. Jadi untuk membangun pagar keseluruhan yang volumenya 236,25 meter persegi maka 236,5 dikali 0,043 maka hasilnya 10,15875 meter kubik dan dibulatkan menjadi 11 meter kubik. Untuk nomor 2, untuk menghitung kebutuhan tenaga pekerja. Untuk membuat 1 meter persegi membutuhkan 0,300 orang per hari. Jadi 236,25 dikali 0,300 hasilnya 70,875 orang per hari, dibulatkan menjadi 71 orang per hari. Untuk menghitung tukang batu, banyaknya tukang batu dalam 1 meter persegi koefisien 0,100 orang per hari, jadi 236,25 dikali 0,100 sama dengan
23,625 orang per hari, dibulatkan menjadi 24 orang per hari. Untuk menghitung kepala tukang yang diperlukan untuk 1 meter persegi yang koefisiennya 0,010 orang per hari, jadi 236,25 dikali 0,010 sama dengan 2,3625 orang per hari yang dibulatkan menjadi 3 orang per hari. Untuk menghitung banyaknya mandor yang diperlukan dalam 1 meter persegi yang koefisiennya 0,015 orang per hari, jadi 236,25 dikali 0,015, hasilnya 3,54375 orang per hari yang dibulatkan menjadi 4 orang per hari. Untuk nomor 3 yang soalnya berapa orang tukang batu yang diperlukan apabila pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 8 hari. Nah, yang tadi itu kan sudah ditemukan tukang batu yang diperlukan yaitu 24 orang per hari. Artinya itu butuh 24 orang untuk diselesaikan dalam 1 hari. Jika diberi waktu 8 hari, maka ini tadi orangnya ini diselesaikan dalam 1 hari. Jika diselesaikan dalam 8 hari, maka 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi kebutuhan untuk tukang batu yang diperlukan apabila pekerjaan diselesaikan dalam waktu 3 orang. Nomor 4, apabila ada 6 orang pekerja, pembangunan pagar keliling pada perkarangan Pak Ali dapat diselesaikan dalam berapa hari? Nah, tadi kan sudah diketahui 71 orang per hari. Di sini soalnya apabila ada 6 orang pekerja, maka dalam berapa hari? 71 dalam sama dengan X itu adalah hari dikali orang. Jadi 71 dibagi 6 sama dengan 11,833 atau dibulatkan menjadi 12 hari. Waktu yang diperlukan 6 orang pekerja dalam pembangunan menyelesaikan dalam 12 hari. Sekian dari kelompok. Itu tadi Bu, presentasi dari saya dan Mas Alfian. Apabila ada kesalahan mohon dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Sip. Jadi begini yang Bu Ani pengen dari ketika kamu ngomong dan menjelaskan, saya yakin bahwa kamu sudah paham. Kemudian kelompok yang lain bagaimana? Atau teman-teman yang lain mungkin akan menanyakan sesuatu atau memberikan tanggapan. Nanti apabila ada pertanyaan dan Mas Alfian sama Mas Fahreza bisa menjawab, silahkan dijawab. Kalau tidak, nanti Bu Hani bisa membantu menjawabnya. Silahkan waktu saya berikan ke teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya lihat dulu di sini, mungkin ada yang raise hand. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Halo, yang lain cukup paham juga? Coba Mas Alfian sama Mas Fahreza, kalau semen kalian itu dijadikan sak, butuh berapa sak itu kira-kira? Kan kita tadi kan sudah ketemu tuh kebutuhan semen potlatnya sekian kilogram. Nah, padahal kita kalau mau beli semen ke toko, itu kan biasanya kita nggak bilang kilogram, tapi bilangnya sekian sak gitu kan. Nah, kira-kira butuh berapa sak itu? Bentar, gimana tampilannya Ji? Sak. Bentar Bu. Ya, oke, ditunggu.
Tadi kan ini dalam kilogram 2717. Ya, oke. Nah, biasanya satu sak itu isinya 4. Biasanya satu sak itu isinya 40 kilogram. Jadi 2717 ini dibagi menjadi 40, yaitu hasilnya 67,925 dibulatkan menjadi 68 sak. Sip. Nah, sekian Bu. Ya, makasih sekali. Sip, suka saya. Jadi maksud Bu Ani, pelajaran ini nanti gunanya di lapangan seperti itu. Oh, kalau mau membangun dinding bata merah, kemarin berapa nih spesifikasinya? 1 semen tambah 4 dibanding 4 pasir, kita butuh semen berapa? Nah, jadi salah satu fungsi kamu nanti ketika ada di lapangan ya seperti ini juga. Butuh bahan berapa toh, harus belinya berapa. Nah, itu nanti kalau di lapangan tuh seperti itu yang harus kamu lakukan. Oke, terima kasih buat Mas Alfian dan Mas Fahreza. Bagus sekali presentasinya. Saya senang seperti ini. Nah, sekarang yang lain mungkin, makasih ya. Jadi, kalau untuk menghitung kebutuhan bahan sama menghitung kebutuhan tenaga, caranya memang seperti itu. Tapi mungkin ada yang punya cara lain tapi hasilnya sama seperti perhitungan Mas Alfian sama Mas Fahreza. Mungkin ada yang, Bu, saya ngitungnya nggak kayak gitu, tetapi kok hasilnya sama. Nah, silahkan ditampilkan. Nanti biar teman-teman dan Bu Ani juga bisa melihat. Yang lain ada yang pengen menampilkan hasil pekerjaannya? Silahkan. Ayo jangan malu-malu. Karena ketika kamu ngomong di sini, kalau ternyata ada yang salah, enggak masalah. Kan kita baru belajar. Justru kalau kamu melakukan kesalahan, Bu Ani akan tahu, oh masih ada yang salah. Berarti Bu Guru harus gimana? Harus menjelaskan bagaimana. Maksud saya seperti itu. Atau sebentar saya cek di kolom chatting, mungkin ada yang bertanya. Oh tidak ada. Siapa yang mau tunjuk tangan untuk presentasi? Andika? Andika mau presentasi? Kayaknya buka mic ini tadi Andika. Halo, Andika menyimak? Kolis Bu yang mau Bu. Siapa? Kolis. Bu. Ayo jangan saling menunjuk. Tunjukkan diri kamu. Andika itu kelompoknya sama siapa Andika? Nama Kolis Bu. Nurkolis. Oke, ayo. Nurkolis, Andika, Bintang Nandito. Silakan. Sambil saya cari kerjaannya. Wah, iki sopo iki rambutnya ora karu-karuan gini. Potong Bu. Bintang rak potong, bintang potong. Yuk. Tanya biar seperti Martin. Nek potong kok rak tambah ganteng. Ayo. Kelompoknya Febrian Nurkolis Majid, Andika, sama Bintang Nandito. Silahkan. Sudah nih, udah kelihatan layarnya. Bintang lu main ya? Untuk yang nomor 1 adalah kebutuhan bahan yang digunakan untuk membangun pagar rumah Pak Ali. Jadi pertama kita harus mengetahui volume dari dinding itu. Nah, untuk volume satuannya kan meter persegi. Jadi kita harus mencari luasnya dinding dulu. Untuk luas dinding 70 dikali 3 ditambah 20 dikurangi 2,5 dikali 15. Tapi ya 1,5. Nah, hasilnya itu 236,25 meter persegi. Untuk 70 itu merupakan itu
dinding samping ditambah dinding belakang. Ya. Dinding samping ditambah dinding belakang dikali 3 yang merupakan tinggi dinding. Terus 20 dikurangi 2,5. Nah, 20 itu panjang dinding, 2,5 merupakan panjang pintu. Dikali 1,5 yang merupakan tinggi dinding. Oke. Hasil 236,25 meter persegi. Untuk membangun pagar rumah diperlukan bata merah. 70 dikali 236,25, maksudnya 70 adalah koefisien dari bata merah. Ya. Hasilnya adalah 16.537,5 buah. Yang kedua membutuhkan Portland semen, ya, untuk koefisiennya 11,5 dikali 236,25. Jadi untuk membuat pagar membutuhkan Portland semen 2.716,875 kg. Yang ketiga adalah pasir pasang, koefisiennya adalah 0,043 dikali 236,25 sama dengan 10.000 15875 meter kubik. Bintang. Itu kalian satu lokasi atau enggak nih? Satu lokasi? Lokasi, Bu. Oke, enggak apa-apa. Yang penting 3M harus dijaga ya. Siap, Bu. Yang ketiga, tukang batu dalam 8 hari. 236,25 dibagi 8 sama dengan 29,53125. Hasilnya adalah koefisien kali 29,53125 sama dengan hasilnya 2,953.125 dibulatkan jadi 3 hari. Untuk yang terakhir adalah pagar selesai jika dilakukan oleh 6 orang pekerja, yaitu 0,300 dibagi 6 sama dengan 1 per X. X itu merupakan apa nih? X itu merupakan hasil yang dicari. Harinya ya. X. Ya. Ya, oke. Nah, jadinya apa nih, Bu? Ini pakai perkalian silang kan maksudnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya silakan lanjut. Volume Hasilnya adalah volume dinding dibagi 20 sama dengan hasilnya 11,8125 jika dibulatkan menjadi 12 hari. Ya, sip. Ya. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus, ini juga bagus kelompoknya Mas Andika, Mas Bintang Nandito sama Febrian. Jadi perhitungan durasi waktu caranya sedikit berbeda tapi hasilnya sama. Jadi tapi dengan seperti ini Bu Guru jadi tahu bahwa kalian memahaminya. Jadi tidak hanya sekedar menulis ulang. Terima kasih sekali ya sekali lagi buat Mas Andika, Mas Bintang dan Mas Febrian. Selanjutnya sudah 2 kelompok, masih ada lagi yang mempunyai cara yang berbeda, baik untuk menghitung volume pekerjaan ataupun durasi waktu, tetapi hasilnya sama. Ada enggak yang punya cara berbeda? Atau ada yang mau bertanya?
Jadi begini ya, ketika temenmu lagi presentasi atau Bu Ani baru bicara seperti ini, tiba-tiba muncul pertanyaan, boleh tuliskan di kolom chatting. Nanti Bu Ani akan jawab. Mungkin ada yang mau mempresentasikan pekerjaannya, saya tawarkan dulu. Sambil yang baru masuk terakhir mungkin belum presensi, saya share lagi link presensinya. Jadi jangan lupa selfie ya. Jadi sekarang setiap pelajaran kalian harus selfie. Bu Guru kok enggak lupa wajah kalian. Ini link presensi, mungkin yang masuknya agak belakangan, tadi belum lihat. Ayo, ada yang mau mempresentasikan pekerjaannya lagi? Tadi sudah mas-mas semua, cowok-cowok mungkin Kartini-kartininya ada yang mau mempresentasikan pekerjaannya? Oh, ini Lucky Purwanto. Silahkan, mau bertanya atau mau presentasi? Mas Lucky Purwanto. Lucky mau presentasi atau mau bertanya? Kok turun lagi nih raise hand-nya? Presentasi. Gimana? Presentasi, Bu. Oke, siap. Alhamdulillah saya bisa masuk lagi nih. Karena tadi Bu Ani pakai wifi sekolahan, jadi terus terlempar keluar. Sekarang udah pakai data, aman. Tadi yang mau presentasi lanjut Lucky ya. Silakan Lucky. Silahkan, Lucky Purwanto. Anggota kelompoknya sama Melisa, sama Vina. Silahkan, sudah ada Kartininya ini. Ya, Baik, Bu. Ya, sudah kedengeran. Silahkan. Presentasinya yang pertama menghitung bahannya tuh, menghitung volume pekerjaannya dulu, Bu. Ya, silahkan. Yaitu rumusnya kan luas berarti panjang dinding dikali tinggi dinding. Ya. 70 dikali 3. 70 ini panjang dinding yang tingginya 3 meter. Terus yang 17,5 ini yang tinggi dindingnya 1,5 meter. Berarti jumlahnya 210 tambah 26,25 jumlah 236,25 meter persegi. Yang pertama, soalnya menghitung kebutuhan bahan yang diperlukan. Yang pertama, bata merah. Koefisien bahan dikali volume pekerjaan. Koefisien bata merah dikali volume pekerjaan yaitu 70 dikali 236,25 sama dengan 16.538,2. Yang selanjutnya semen Portland 11,5 dikali 236,25 sama dengan 2.717 kg. Yang ketiga pasir pasang. Pasir pasangnya koefisiennya 0,043 dikali volume pekerjaan 236,25 meter persegi, yaitu 10,2 meter persegi. Yang kedua tika. ya nomor 2 menghitung. Untuk yang kedua menghitung kebutuhan banyaknya tenaga. Yang pertama pekerja itu di koefisien tenaga dikali dengan volume pekerjaan. Koefisien dari pekerja adalah 0,3 dikali volume pekerjaannya 236,25. Hasilnya 70,875 dibulatkan menjadi
71 orang pekerja dalam satu hari. Lalu tukang batu yang koefisiennya 0,1 dikali dengan volume 236,25, hasilnya 23,625, dibulatkan menjadi 24 orang tukang batu dalam satu hari. Ketika kepala tukang 0,01 koefisien dikali volume 236,5, hasilnya 2, Masih kedengeran? Silahkan lanjut. Hasilnya 2,3625, sangat dibulatkan hasilnya menjadi 2 orang kepala tukang dalam satu hari. Yang terakhir mandor, koefisien 0,015 dikalikan dengan volume 236,25 sama dengan 3,544, dibulatkan menjadi 4 orang mandor dalam satu hari. Kemudian yang nomor 3 akan dibacakan oleh Mbak Vina. Lalu selanjutnya orang yang diperlukan apabila pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 8 hari. Yang pertama, volume pekerjaan dibagi 8 hari, hasilnya 236,25, lalu dibagi 8 hari sama dengan 30 meter persegi. Untuk tukang batu, koefisien dikali 30 meter persegi sama dengan 0,1 dikali 30, hasilnya 3 orang tukang batu. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang selanjutnya. Untuk selanjutnya, saya yang akan membacakan nomor 4. Soalnya, apabila ada 6 orang pekerja, pembangunan pagar keliling pada pekarangan Pak Ali dapat diselesaikan dalam berapa hari? Nah, di sini kan koefisien 0,3 pekerja bisa membuat 1 meter persegi dinding dalam satu hari. Dan 0,6 koefisien pekerja bisa membangun 2 meter persegi dalam satu hari. Maka 6 pekerja dapat menyelesaikan 20 meter persegi dalam satu hari. Untuk menyelesaikan pekerjaan 236,25 meter persegi pekerjaan dengan 6 orang pekerja, maka membutuhkan waktu. Volume pekerjaan dibagi 20. Jawabannya adalah 12 hari. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Bagus, ini ada cara berbeda lagi, tapi maksudnya benar. Jadi, terima kasih dari video yang Bu Ani berikan. Dengan satu cara, kalian bisa memahaminya dan bisa menemukan langkah-langkah yang lain, tetapi pada prinsipnya sama dan menemukan hasil perhitungan yang benar. Mungkin masih ada cara lain lagi yang berbeda di antara pekerjaan kalian. Mungkin ada lagi, wah pekerjaanku kemarin kok nggak kayak gitu ya. Dari ketiga yang sudah ditampilkan teman-temanmu, kok nggak ada yang sama dengan yang saya kerjakan, saya pengen tampilkan juga gitu. Ada yang seperti itu? Silahkan, masih ada waktu. Jadi seperti biasa, kita kalau vikon kurang lebih 1 jam saja. Ada yang lain? Pinandito ada enggak nih, Pinandito? Pinandito. Ada? Ada, Bu. Coba kamu ceritakan pekerjaan kamu tadi. Silahkan, saya beri waktu. Bentar, Bu. Ya.
Mati lampu, maaf. Ya, enggak apa-apa, yang penting masih bisa connect saja. Bisa enggak pekerjaannya ditampilkan? Kalau tidak, bolehlah cerita sebentar pekerjaan kamu saya cari dulu. Bu. Hmm? Mati lampu, laptopnya nggak bisa nyala kan mati. Oh gitu, ini pakai HP? Ya Bu. Bentar, yaudah kamu cerita aja enggak apa-apa, Nih, kerjaanmu udah dipegang Bu Ani, udah saya cetak. Sekarang silahkan cerita. Baik Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan menghitung kebutuhan bahan, banyak tenaga, dan perkiraan waktu. Pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. 1. Kebutuhan bahan yang diperlukan untuk membangun pagar keliling pada pekarangan Pak Ali. 2. Kebutuhan banyaknya tenaga untuk menyelesaikan pembangunan pagar keliling pada pekarangan Pak Ali. Nah, itu yang diperlukan apabila pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 4 hari. 4. Apabila ada 6 orang pekerja, bangunan pagar keliling pada pekarangan Pak Ali dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Oke, selanjutnya kita cari volume kita akan melakukan yang pertama volume samping kiri dengan rumus panjang kali lebar yaitu 25 dengan 75 meter persegi. Yang kedua volume depan dengan rumus panjang kali lebar dan panjang kurangi 2,5 kali 1,5 sama dengan kali 1,5 dengan jangkauan 26,5 meter. Volume belakang dengan rumus panjang kali lebar ukuran 20 kali 3 dengan 60 meter persegi. Yang keempat ke samping kanan yang kali lebar 25 kali 75 meter persegi jawabannya. Dan kita akan menjumlahkan semuanya yaitu 75 meter persegi ditambah 75 meter persegi ditambah 5 meter persegi ditambah 60 meter persegi sama dengan 236,25 meter persegi. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, untuk soal nomor 1, bahan itu bata merah 1 meter persegi bata merah. Jadi menggunakan rumus itu volume pagar yang tadi kita akan mengkalikan dengan jumlah 136,25 dikali 70 sama dengan 16.007,5 buah. Dan kita akan membulatkan 16 menjadi 16.538 buah. Untuk semen Portland butuh 11,5 kg. Jadi 230 kg sama dengan 2.716,875 kg.
Dan kita akan membulatkan jadi 2.717 kg. Selanjutnya pasir pasang. Untuk 1 meter persegi butuh 0,043 meter persegi. Dan di 236,25 kalikan 0,043 dengan jawaban 10,1515875 meter kubik. Dan kita membulatkan menjadi 11 meter kubik. Dan untuk menjawab soal nomor 2, kebutuhan tenaga. 1. Pekerja. Untuk 1 meter persegi membutuhkan 0,3 UH. Jadi 236,25 kalikan 0,3 dengan jawaban 70,875 OH. Dan dibulatkan menjadi 71 OH. Selanjutnya nomor 2, tukang batu. Untuk 1 meter itu 0,1 OH. Jadi 236,25 dikalikan 0,1. Jawaban 23,625 OH. Dan dibulatkan menjadi 24 OH. Selanjutnya nomor 3, kepala tukang. Untuk 1 meter persegi butuh 0,010 OH. Jadi 236,25 dikalikan 0,01 dengan jawaban 2,3625 dan dibulatkan menjadi 3. Nomor selanjutnya mandor. Untuk 1 meter persegi 0,015 OH. Jadi 200,25 dikalikan 0,11 dengan jawaban 3,54375 OH dan dibulatkan menjadi 4 OH. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kebutuhan untuk tukang batu adalah 24 OH, yang artinya membutuhkan 24 orang untuk diselesaikan dalam 1 hari. Jika kita diberi waktu berapa hari, kita dapat diselesaikan dalam waktu dapat diselesaikan dengan berapa tukang. Nah, seperti ini. Itu jadi 24 dikalikan 1 hari. Nah, 4 hari dengan X. Menjadi 24 per 8 sama dengan, maka X sama dengan 24 dibagi 8. Jadi untuk menyelesaikan dalam waktu 8 hari hanya butuh tukang batu sebanyak 3 OH. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 4. Berapa hari selesai jika pekerja datang? Kebutuhan awal adalah 1 OH. Yang artinya butuh 71 orang untuk menyelesaikan dalam waktu 1 hari. Dan jika hanya ada 6 orang maka dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Nah, apa itu rumusnya sama dengan yang pertama. 71
sama dengan berapa hari yang akan selesai. Jadi 71 itu per 6 sama dengan X dengan 71. Jadi maka pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 11,833 dan dibulatkan menjadi 12. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Bagus Mas Pinandito. Jadi sudah runtut hitung-hitungannya. Kemudian ini sudah hampir 1 jam kita vikon, tapi masih saya beri kesempatan kalau masih ada yang bertanya atau mungkin masih ada yang pengen menampilkan hasil pekerjaannya. Masih ada enggak? Anissa Muhammad Surya. Nah, ini Anissa sama Muhammad Surya mau presentasi? Ya. Jadwalnya Bu Ani. Ini satu kelompok enggak nih, Muhammad Surya sama Anissa? Enggak, Bu. Enggak, mau Saya mau tanya. Oh, Anissa mau tanya. Silakan, Anissa mau. Ya. Tadi kan yang nomor 4 itu loh, Bu, kan jawabannya ada yang beda-beda, ada yang 11 hari, ada yang 12 hari. Nah, punya saya 20 hari. Itu yang benar caranya gimana ya, Bu? Kalau boleh mengutarakan yang kelompok saya nggak, Bu? Boleh. Maksudnya caranya. Kamu langsung ke nomor 4 aja. Boleh, Anissa. Kalau punya kelompok saya itu kan jika ada 6 pekerja berapa hari yang diperlukan. Kalau satu hari kan membutuhkan 0,3. Nah, terus kalau 6 hari berapa gitu, Bu? Kan terus dikali silang, di perkalian silang, jawabannya ada 20 hari, Bu. Coba Anissa Febrianti bisa menampilkan layarnya enggak? Biar bisa kelihatan salahnya di mana. Coba. Saya pakai HP, Bu. Filenya enggak ada di HP? Ada. Bisa enggak
Boleh, bisa kok nambah. Jadi share screen pakai HP gitu. Bisa, biasanya bisa. Nanti kan teman-teman bisa tahu salahnya di mana. Nggak ada share screen. Nggak ada? Ada titik 3 di bawah? Nggak ada. Oh, bagikan ini. Itu, bagikan itu loh. Bentar, tak buka. Nah, nanti kan kelihatan tuh di mana salahnya. Sebentar, Bu Guru kok tadi jadi salah itunya yang 71 sama 71 bagi 6. 71 bagi 6 intinya itu. Karena kalau diselesaikan sehari kan dia butuh 71. Nah, kalau kita punya 6 tukang kan tinggal kita bagi aja, nanti harinya jadi 11,8 berapa itu kan pembulatannya jadi 12. Nah, sekarang dibuka file kamu itu udah. Nah, oke, digedekin bisa. Oke. Dibesarkan lagi bisa nggak khusus yang itu? Lagi. Kelihatan. Yang paling bawah itu ya? Oh. Iya. Kamu mulainya dari 0,3 kali X. Koefisien nih. Nah, kamu belum di ini sama volume pekerjaannya, ya kan? Itu kan masih 0,3 itu kan kebutuhan untuk 1 meter persegi. Jadi melibatkan hasil perhitungannya itu, hasil perhitungan volume pekerjaan. Karena kalau hanya 1 meter persegi, kan berarti hanya butuh 0,3. Tapi kan kamu punya pekerjaan sebanyak berapa tadi? 236,25 meter persegi. Begitu. Ngerti ya, Anissa? Jadi nanti 20 ini dikalikan 236 itu ya, Bu? Bukan 20 dikalikan. Bukan 20 dikalikan 236. Coba ada temennya yang bisa menjelaskan. Siapa tadi yang sudah bagus? Kelompok 6 juga bagus tuh. Andika Iksan. Coba siapa salah satu tunjukkan pekerjaanmu lagi biar Anissa bisa lihat. Pas bagian nomor 4 tadi udah bener itu. Coba kelompok 6, Febrian, Nurkolis, Bintang Nandito, Andika, tolong tampilkan pekerjaan kamu khusus nomor 4 sambil dijelaskan biar Anissa lebih paham. Tolong Febrian, Nurkolis, Majid. Bentar Bu. Ya. Halo, udah bisa belum? Belum Bu. Belum. Yang nomor 4 saja. Yang nomor 4 saja. Diperbesar mungkin bisa, Mas. Mesti. Nah, tadi Anissa kan ngitungnya baru sampai X sama dengan 20 meter persegi. Ini kan volume pekerjaan. Coba silahkan jelaskan nanti. Kalau untuk 20 meter persegi ini itu itu ada feedback apa ya? Ada feedback. Ada? Ada. Oh, udah agak jelas. Oke. Udah, silakan. Apa sih? Nah, caranya koefisien pekerja itu dibagi 6. Nah, itu kan sama dengan 1 meter kubik per X. Nah, X-nya sama dengan 20 meter kubik. Nah, kalau di total X
volume totalnya itu kan 236,25 itu untuk satu hari dibagi 20 meter kubik. Jadi hasilnya 11 hari, 8125. Tapi jika dibulatkan jadi 12 hari. Ya. Seperti itu. Ya. Makasih ya. Makasih kelompoknya Mas. Jangan ditutup dulu share screen-nya. Mic-mu tolong dimatikan dulu aja, Mic. Iya. Ya. Nah, untuk Mbak Anissa, tadi kan kamu baru sampai 20 ini. 20 kalau kamu memakai perbandingannya dari 0,3 kemudian 6 lah. 0,3 itu kan satu hari pekerja sebanyak 0,3 dalam satu hari itu kan menyelesaikan 1 meter kubik. Nah, kalau ada 6 orang pekerja, itu satu hari bisa menyelesaikan berapa? Bisa menyelesaikan 20 meter persegi. Ini harusnya meter persegi nih, salah satuannya ya. 20 meter persegi. Nah, berarti ketika kita memiliki 6 orang pekerja, itu dalam satu hari bisa menyelesaikan 20 meter persegi. Berarti kalau kita punya total pekerjaan sekian nih, 236,25, itu berapa hari bisa diselesaikan? Berarti kita bagi dengan 20 ini tadi. Ketemunya 11,8125 atau dibulatkan 12 hari. Begitu. Paham ya? Paham Bu, paham. Oke. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Makasih juga sama kelompoknya Mas Andika, Mas Bintang Nandito, sama Febrian. Boleh silakan share screen-nya ditutup. Kemudian tadi ada yang tunjuk tangan. Mau tanya atau presentasi? Waktunya sudah terlewat juga ini. Terima kasih diskusinya jadi menarik hari ini. Bu Guru suka. Saya pengennya kalau belajar seperti ini jadi kalian paham bener ya. Ini tadi ada yang buka mic. Sudah? Dan tidak ada lagi? Dan tidak ada ya? Oke. Kalau sudah tidak ada, semoga dengan diskusi kita hari ini tadi dan hasil presentasi teman-teman kalian bisa lebih paham bagaimana toh kita harus menghitung kebutuhan bahan, kemudian kebutuhan tenaga, dan berapa lama pekerjaan itu bisa diselesaikan. Nah, ini nanti akan sangat berguna ketika kalian itu benar-benar sudah terjun dalam pekerjaan di dunia bangunan ini. Begitu. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung. Saya tahu harus ini ya, di tengah hujan, sinyal yang kadang naik turun, tapi alhamdulillah pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa mengikutinya dengan baik. Semoga kali ini apa yang kita bahas bisa bermanfaat ke depan untuk mendapatkan nilai baik ketika sekolah dan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik ketika nanti sudah bekerja. Sebelum saya tutup, saya akan selalu mengingatkan kalian bahwa kita sekarang sedang belajar jarak jauh. Guru di sekolah, kamu di rumah, ikuti jadwal yang ada, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, jangan sungkan untuk bertanya kepada siapapun, Bapak Ibu Guru, jangan hanya kepada Bu Ani. Tanyakan apa yang kalian belum bisa, nggak usah ragu, nggak usah pekewo, nggak usah sungkan. Karena saya pengen kalian nanti lulus sebagai generasi yang kompeten, tidak hanya karena COVID, kemudian kita menjadi kompetensinya berkurang. Demikian. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jangan lupa selfie, kemudian isi presensi ya. Ada yang belum lihat isi link presensinya? Nanti saya share di grup lagi aja kalau gitu. Selfie. Suruh selfie tuh, Bu. Iyalah, Bu Guru biar tahu kamu kok enggak Bu Ani lupa wajah kalian. Kan udah ada fotonya tadi, Bu. Kalian kadang di profil aja bikin foto kucing, jadi Bu Ani nggak tahu. Foto kucing siapa? Yo. Ada tuh, profilnya dikasih foto kucing.
privasi itu. Dan sekarang silakan selfie dulu sebelum ditutup. Kalau sudah silakan boleh keluar. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semangat, jaga kesehatan. Ya, Bu. Bu Ani keluar ya. Ya. Ya.